Ustaz tolong beritahukan saya hukuman orang yang mendengarkan musik baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Saya benar-benar masih sulit menghilangkan musik dalam hidup saya, terutama saat merasa sangat jenuh. Tolong beritahukan agar saya menjauhi musik. Pertama sekali teman-teman sekalian, musik, kita bicara alat musik ya. Musik itu disumpahi dan bersumpah padanya pada sebuah ayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayat Al-Quran yang berbunyi ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri lahwal hadits yudillan nasa an sabilillah. Sebagian orang ada yang memperjualbelikan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, gitu kan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ini adalah demi Allah musik. Sahabat Nabi pada zaman itu masih belum terlalu canggih kayak kita sekarang. Alat-alat musik, dan ada alat musik waktu itu, sudah ada. Terkenal di Persia, di Romawi. Tapi mereka sama sekali sudah tahu dan mereka mengatakan ini adalah musik. Musik sama Al-Quran tidak akan ketemu. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, Nabi SAW mengatakan musik adalah mazamirus syaitan. Dalam hadis, tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ini hadisnya adalah musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Anak-anak beracunnya syaitan. Musik sama Al-Quran seperti minyak sama air, tidak bisa ketemu. Mustahil. Antum kalau masih dengar musik, maka secara otomatis susah untuk bisa menerima Al-Quran. Jangan gunakan bahasa sulit, nggak ada kata sulit. Di sini misalnya, sulit saya meninggalkan, kayak tadi misalnya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Sekarang detik ini azamkan dalam hati, berdoa sama Allah, saya mau tinggalkan, tinggalkan. Lagi jenuh gimana? Dengar Al-Quran. Kalau masih jenuh itu berarti syaitan, baca isti'adzah. Terutama kalau kita bisa mendengarkan Al-Quran dengan terjemahannya, gitu kan? Tidak ada teman-teman sekalian, majelis ilmu begini nggak ada orang jenuh. Ya, orang hadir kalau memang penyampainya benar, kita juga ikhlas, yang menyampaikan ikhlas, yang hadir ikhlas, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, gitu kan? Kita akan merasa ada perubahan-perubahan yang akan kita dapatkan, gitu kan? Jadi memang bisa, bukan tidak bisa. Ya, jadi harus bisa ditinggalkan. Coba pelan-pelan terapi diri, kalau saran saya terapi diri dengan cara memahami ini adalah perbuatan haram, maka saya tinggalkan. Syaitan yang mendatangkan kejenuhan teman-teman, putus asa, dendam syaitan. Sekali lagi mendatangkan kejenuhan, putus asa, sumpah, sedih, syaitan semua. Enggak ada dalam Islam itu. Enggak ada dalam Islam. Karena sesuatu terjadi dalam Islam kita sudah mengatakan Allah sudah takdirin, sudah saya terima. Sudah selesai. Kita disuruh selalu optimis tadi saya bilang ke depan. Kita enggak disuruh lagi korek-korek yang masa lalu sudah berlalu, sudah selesai urusannya. Gitu kan? Jadi kita harus yakin bisa. Coba sekarang dengarkan Al-Quran, dari Al-Quran ke Al-Quran, godaan syaitan ada terus, biasakan diri. Dan banyak sekali jemaah saya yang saya alhamdulillah nasihatin seperti ini, dan alhamdulillah kuasa Allah, bukan dari saya. Alhamdulillah saya mendapatkan mereka mendengarkan musik, dan pada saat mereka sudah tinggalkan saya tanya. Kemarin saya ke Makassar, ada satu suami istri, kemudian mereka dulu pernah haji dengan saya dan alhamdulillah sudah berubah, gitu kan? Dan mereka dulu tuh selalu ada penyanyi baru, ada musik baru, ada segala macam, selalu konsernya hadirlah, beli segala macam sampai berapa banyak. Alhamdulillah mereka setelah dengar ceramah, memang awalnya mereka bilang proses, tapi setelah kita tinggalkan, ya saya tanya naik di mobil mereka tuh di Makassar, saya diajak makan, kemudian saya tanya, bagaimana perasaan kalian sekarang, secara pribadi saja. Dia bilang, Ustaz luar biasa tenangnya sekarang. Di mobil ini begitu buka, dengar ceramah. Kebetulan ceramah saya dia dengar. Kemudian saya sekarang berpikir, kalau betapa bodohnya saya dulu pada saat cuma dengar musik saja. Saya seperti dibodoh-bodohin, uang sekian puluh juta sudah habis. Sampai dulu ada yang pasang speaker di mobilnya, sampai ngomong sama istrinya teriak-teriak karena kerasnya suara musik itu. Gitu kan. Ada orang subhanallah kadang-kadang syaitan bukan cuma goda dia, hatinya jadi masalah dengar musik, dia paksa orang lain dengar. Sampai goyang jalanan gitu kan. Tak tahu dapat apa ini. Dapat apa semua, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada orang di kampung, di ganggang, putar dandut, paksa orang lain dengar. Subhanallah, kenapa harus paksa seperti ini gitu kan. Dan lebih jauh daripada teman-teman, kalau praktek saya pribadi, Allahu a'lam, saya coba menelusuri kisah para sahabat, para tabi'in, saya melihat teman-teman sekalian pada saat mereka tuh punya satu kelebihan ya, yang memang kalau kita peka kita akan tangkap. Mereka sangat peka dengan dosa sekecil apapun. Jadi para sahabat dan tabi'in itu melihat, kalaupun ada dosa kecil, itu sudah cukup membuat dia ketakutan luar biasa. Jadi walaupun tidak disengaja ya, seperti Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, saya mengetahui kalau saya punya dosa, saya tahu ini dosa tapi saya melakukannya, tidak sengaja pun. Kayak misal ada musik kita dengarkan lewat, kita cuma lewat.
Kebetulan saja ada, kita bukan niat membelinya, kita bukan membeli kasetnya atau CD-nya, kita bukan mendengar, tapi lewat kita dengarkan. Mungkin kita masuk mall, mungkin kita lewat di mana, lalu kedengar, gitu kan. Kata qadiyat, ada dosa yang saya tahu dosa, tapi saya tidak menginginkan, tapi terjadi. Saya lewat, sepintas melewatinya. Maka saya akan melihat terjadi perubahan pada tunggangan saya, ya, kemudian pada istri saya, bahkan pada saat di rumah saya, bahkan pada saat itu rumah saya kemasukan tikus. Ya. Jadi saya melihat itu sampai pada saat itu pun terjadi. Allah datangkan cobaan hanya karena masalah dosa yang tidak disengaja loh. Bagaimana dengan orang yang sengaja? Makin peka kita teman-teman, maka makin banyak sekali manfaatnya. Coba dipraktikin. Insya Allah ini adalah resep yang sangat bagus. Bagaimana sih yang diterima oleh orang yang menghalalkan musik? Ini sama tadi ya. Sebenarnya ancaman deh. Ada dalam ayat Al-Quran dikatakan akan dituangkan di dalam telinga mereka ya, cairan yang panas dalam ayat Al-Quran. Tapi saya tidak ingat sekarang di ayat berapa atau di surah apa. Tapi itu ada penjelasan dan saya sarankan teman-teman bisa kembali ke buku-buku yang sudah ditulis oleh para teman-teman dai berhubungan dengan masalah musik ini. Allahu a'lam.